2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan alat kelas 11A dari kelompok salat. Alat laksana yang pertama adalah termometer termokimia. Tujuan kami adalah untuk menganalisis perbedaan reaksi termometer eksotermo dan endoterm berdasarkan pelepasan dan penyerapan timbangan analitik berbagai reaksi kimia. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Mas Muri, saya Ilham Maulana, dan saya Irfan Maulana di sini. Oke, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan tertentu. Larutan HCl. Langsung saja ke percobaan kelompok 3, yaitu masukkan 2 ml kan? Ini pipet tetes guys. Alat kedua. Alat ketiga. Spatula kimia. Alat keempat. Letakkan tabung reaksi pada tabung Kristal OH. Alat kelima. Gelas kimia atau beker gelas. Alat keenam. Rak tabung reaksi. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam proses praktikumnya. Langkah yang pertama, masukkan 3 spatula kristal NaOH ke dalam tabung reaksi. Setelah kita masukkan 2 ml Suhu awalnya sebagai T1 dengan termometer. bukan ini combanya, pembahasannya nanti. Ya, di videonya kan masukin aja. Ini kami dapat dari kelompok sana kan. Kelompok kita videonya dapat videonya dari kelompok. Kemudian tambahkan Aquades sebanyak 2 mili dengan bantuan gelas ukur atau pipet tetes. Satu dong. Perubahan Aduk dengan menggoyangkan tabung reaksi dan amati perubahan yang terjadi. Catat suhu akhirnya sebagai T2 dengan bantuan termometer. Suhunya 70. Letakkan tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Setelah hasil praktikum tadi, kami amati bahwasannya ada beberapa perubahan dari
praktikum tersebut. Pertama-tama perubahan suhu. Perubahan suhu yang pertamanya kosong menjadi 70 derajat Celcius, dan perubahan warna yang tadinya bening menjadi agak keputihan, guys. Jadi itu beberapa perubahan dari praktikum tersebut. Oke, kita langsung aja ke praktikum selanjutnya. Sebelumnya kami akan mengenalkan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah kalorimeter. Tujuan kami Yang kedua gelas ukur, untuk menganalisis perbedaan reaksi termometer, eksotermo dan endoterm berdasarkan perlepasan dan penyerapan timbangan analitik, sebagai reaksinya. Oke, sebelum itu saya akan spatula, nama saya terlebih dahulu. kaca arloji. Saya yang Maulana. Bahan-bahan: Dan saya Isman Warana. kristal NaOH, Terlebih dahulu alat dan bahan tertentu. larutan HCl. Langsung saja ke percobaan kelompok 3, yaitu masukkan 2 ml larutan HCl, Maju gua lagi. Anjing. Percobaan kelompok 3. Masukkan 2 ml larutan HCl 1 molar ke dalam tabung reaksi. 1 mili sama dengan 20 tetes. Jadi kita teteskan 40 tetes. Selesai ini. Ya, masuk balik. Udah pembahasannya nanti di Masuk ke Tabung reaksi. Unisa. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam proses praktikum yang langkah yang pertama, masukkan 3 spatula kristal dalam Setelah kita masukkan 2 mili larutan HCl 1 molar dalam tabung reaksi, ukur suhu awan. T1 dengan termometer. Sebagai T1 dengan termometer. T1-nya yaitu 29. Kemudian tambahkan potongan pita magnesium sepanjang 2 sampai 3 cm dengan bantuan spatula. Kemudian tambahkan aquades sebanyak 2 mili dengan bantuan gas ukur atau pipet tetes. 1, 2. Ya, makan. Yo, mati. Jadi apa? Perubahan. HCl kan? Aduk dengan menggoyangkan tabung reaksi. Bahan ketiga, masukkan 2 ml larutan HCl.
ke dalam tabung reaksi. Kita ambil dulu ke gelas ukur. Ini 4 gram, kamu mau? Wah, berapa tanya Otopil. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu masukkan ukur awalnya sebagai T1 dengan kimia, dengan termometer. T1-nya kita ukur bening menjadi agak berkurang. Jadi itu beberapa perubahan dari praktik umum tersebut. Oke, kita langsung saja ke praktik umum. 29 derajat. Kemudian tambahkan potongan pita magnesium sepanjang 2 sampai 3 cm dengan bantuan spatula. Amati gas yang terbentuk. Perubahan yang terjadi dengan cara membau bahan kimia yang aman dan catat suhu akhirnya sebagai T2 dengan termometer. Sekarang T2-nya naik sampai ke ke 53 T2-nya. Jadi ini mengalami endoterom. Letakkan tabung reaksi ke 53 T2-nya. Jadi ini mengalami endoterom. Letakkan tabung reaksi exo. Jadi exoteron. Letakkan tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Percobaan yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Ini oke, kita lanjut ke percobaan A. Ambillah 10 mili HCl dengan bantuan gelas ukur dan pipet tetes meniskus bawah.
Ambillah 10 ml HCl dengan bantuan gelas ukur dan pipet tetes mesus bawah. Sering ada Kita langsung diambil. kotakan kali. Langsung ini kan. Ada apa sih? Skip. Abu Ades. Yang belas satu jam. Ampun, nanti memorinya habis. Tanya gua punya 2, punya 3, 10. Udah sama. Ada Berapa memori tadi? 32 harganya bukan bukan anunya intinya. Oi. Skip jam. Masukkan 10 ml HCl ke dalam kalorimetri lalu tutup kalorimeter dengan rapat. Catat suhu awan larutan sebagai T1 dengan termometer. Pulpen, mana pulpen? Pulpen. Mana umum? T1-nya 30. Timbang 4 gram kristal NaOH dengan timbangan analitik, kaca arloji dan spatula. Dibagi 100. Kalau biasa pulang, kan dia maunya 100. pH-nya itu mau 1. pH-nya ini 10 molar. Setelah kita ukur, Saya mau masukkan kristal NaOH ke dalam kalorimetri yang berisi larutan HCl dengan bantuan spatula. Lalu tutup kalorimetri dengan rapat. Lalu aduk secara perlahan. Aduklah campuran air secara perlahan sambil mengamati perubahan susu pada kalorimetri. Di sini mencapai offset guys 100 lebih hingga termometernya tidak bisa dihitung. Empat. Oke, kita ke percobaan A. Siapkan alat dan bahan, pastikan semua peralatan bersih dan siap digunakan. Ambillah 10 ml HCl 1 molar dengan bantuan gelas ukur pada pipet tetes. Dalam burung meniscus bawah. Paling kamu pengen tidur lebih cepat daripada last.
Dia nggak pakai masker. Nah, berarti dia buat kamu. Masukkan 10 ml HCl ke dalam kalorimetri, lalu tutup kalorimetri dengan rapat. Catat suhu awal larutan sebagai T1 dengan termometer. Suhu awalnya 33. Timbang 4 gram kristalin AOH dengan timbangan analitik, kaca analogi dan spatula. Oke, setelah kita timbang, kita masukkan kristalin AOH ke dalam kalorimetri berisi larutan HCl dengan bantuan spatula, lalu tutup kalorimetri dengan rapat. Lalu kita tutup, aduk secara perlahan. Aduklah campuran air secara perlahan sambil mengamati perubahan suhu pada termometer. Catat suhu akhir yang konstan sebagai T2. Gunakan data yang diperoleh untuk menghitung kalor dan perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Masalah jenis air dianggap konstan T 1 gram atau kilo per mol. Ini per liter kalor jenis. Kita kita di sini sedang mengukur apa skip offset bu Lagi salah boleh nggak? tinggi Tak boleh. lagi bu lebur bu panen bu Alirin dulu, Rir. punya kan Ini aja, satu aja, satu. video kasih Sekonin dulu, Bu. di dalam layar. Iya kan benar bu. Aku mau ngomong itu lah. Sih, terus kamu pengennya cepat tidur. Jadi anak video aja. Di kasih apa? Badannya kami. Jadi apa video orang? Boleh aja kan? Saya tekan anunya. Boleh yang kelasnya. Oke, kita lanjut ke percobaan A. Siapkan alat dan bahan, pastikan semua peralatan bersih dan siap digunakan. Ambillah 10 ml HCl 1 molar dengan bantuan gelas ukur dan pipet tetes Mencius bawah. Masukkan 10 ml HCl 1 molar ke dalam kalorimeter, lalu tutup kalorimeter dengan rapat. Catat suhu awal larutan sebagai T1 dengan termometer. T1-nya kita ukur yaitu tunggu guys, T1-nya yaitu 30 1 2 3 4 35. Timbang. Masukkan garam kristal masukkan kristal NaOH 1 sendok spatula.
Lalu aduk secara perlahan. Aduklah campuran air secara perlahan sambil mengamati perubahan suhu pada termometer. Catat suhu air yang konstan sebagai T2. Kita tunggu perubahan suhunya. T2-nya yaitu 43. Gunakan data yang diperoleh untuk menghitung galon dan perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Massa jenis air dianggap konstan dengan 1 gram atau mililiter kalor jenis. Air dianggap konstan cair 42 joule dan kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air. Sekian. Kata-kata yang salah, apabila ada kegagalan dari program kami, mohon jangan dicoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.